Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengecewakan. Itulah tanggapan banyak orang ketika melihat apa yang menjadi tampilan di luar ternyata tidak sama dengan isi yang ada di dalam. Mengecewakan jika memang nama atau merek hanyalah sebagai topeng, sedangkan isinya di dalam jauh dari harapan. Apalagi jika hal ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Coba kita bayangkan betapa banyak orang nantinya merasa kecewa dengan tindak tanduk, sikap, tutur kata dan perilaku orang-orang Kristen ketika melihat kenyataan yang berbeda dengan apa yang sering mereka ucapkan. Artinya, mengatakan diri orang Kristen, menyatakan diri pengikut-pengikut Kristus, tetapi tutur kata, sifat, pikirannya tidak sama seperti apa yang Kristus ajarkan. Hal seperti inilah yang sebenarnya ingin diingatkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus mencoba dengan tegas mengingatkan orang-orang yang ada di dekatnya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, Lukas 14 ayat 25 sampai 35, pada dasarnya mengarah pada suatu tema yang besar, yaitu hal mengikut Yesus. Pada saat-saat tertentu di dalam pelayanannya, sering terlihat Tuhan Yesus menantang orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu para murid dan orang lain yang mengikut dia dengan suatu perkataan yang kuat dan juga menenangkan tentang harga kehidupan orang yang menaatinya. Nah, kita lihat pembacaan saat ini. Ayat pertama kita bacakan tadi, ayat 25, dikatakan bahwa pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Artinya, pada saat itu ada banyak sekali orang yang tertarik mengikut Yesus. Sampai dikatakan berduyun-duyun, tentu seperti arak-arakan. Bahkan lebih daripada itu, orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu sepertinya tidak mengenal lelah. Kemana Tuhan pergi, mereka selalu ikut di belakang. Ketika Tuhan singgah di suatu tempat, mereka pun menunggu. Dan ketika Tuhan melanjutkan perjalanan, mereka pun setia mengikuti dia. Itu pada saat itu. Pokoknya benar-benar orang-orang yang berada di sekitar itu berjalan mengikut kemanapun Yesus pergi. Sepertinya mereka sudah mengambil komitmen untuk meninggalkan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Asalkan bisa mengikut Yesus, mereka meninggalkan segala. Keputusan mereka itu tidak salah. Namun pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka mengambil keputusan seradikal itu, meninggalkan segala-galanya, mengikut Yesus kemana ia pergi? Penyerahan diri kepada Yesus sebagai Tuhan adalah sebuah bentuk dedikasi yang tepat. Namun dedikasi ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Para murid
tertulis dalam pembacaan kita saat ini. Hal inilah yang dihadapi oleh murid-murid Yesus untuk mewujudkan dedikasi mereka seperti murid-murid Yesus, yaitu penyerahan diri yang total. Nah, dalam penjelasannya, pembacaan kita saat ini, Tuhan Yesus memberikan dua syarat. Dua syarat mutlak bagi seseorang untuk mengikuti Dia. Pertama, di dalam ayat 25 sampai 26, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar Dia dan kepada murid-muridnya. Ayat 25 dan 26 Dia mengatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat mengikuti aku." Yang pasti ayat ini menimbulkan pertanyaan kepada kita semua. Mengapa Yesus yang penuh kasih mengajarkan kebencian? Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, ikatan keluarga sangat dijunjung tinggi. Kekerabatan dalam keluarga, bahkan ada aturan bila jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka adiknya harus menikahinya agar dapat mempertahankan garis keturunan. Itu konteks, itu situasi dan kondisi pada waktu itu. Contoh di dalam Lukas 9 ayat 29, ketika Yesus mengajak salah satu muridnya, "Ikutlah aku," tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayahku." Sebenarnya di sini orang itu bukan ragu-ragu untuk mengikut Yesus, melainkan karena dalam hukum Taurat tertulis, "Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan." Dan memang hukum ini menjadi tuntutan umum yang berlaku pada anak orang Yahudi pada saat itu. Maka istilah membenci yang dimaksud oleh Yesus di sini sebenarnya adalah gaya hiperbola, gaya ucapan yang berlebihan yang digunakan untuk menonjolkan pesan yang mencolok. Di sini Yesus menegaskan bahwa mengikut Dia diperlukan kesungguhan yang radikal. Mengikut Yesus berarti menempatkan Dia di atas segalanya. Mengikut Yesus membutuhkan komitmen. Billy Graham, penginjil terkenal itu, pernah mengatakan, "Keselamatan itu gratis, tetapi untuk menjadi murid ada harga yang harus dituntut. Tuntut, yakni segala sesuatu yang Anda punya. Keselamatan itu gratis, tetapi ada harga yang dituntut, yakni segala sesuatu yang Anda miliki." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang diingatkan oleh Yesus dan oleh Yesus kepada orang banyak dan pada murid-muridnya, yaitu tentang mengikut salib. Ayat 27a mengatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Tidak memikul salib tidak menjadi muridku. Memikul salib pada waktu itu sangat ditakuti oleh orang Yahudi, karena menurut penelitian sejarah ada dugaan bahwa pada usia
sekitar 11 tahun, Tuhan Yesus sebenarnya pernah menyaksikan penyaliban massal terhadap 2.000 orang pemberontak di sepanjang jalan. Mereka dihukum salib karena berusaha menghancurkan gudang persenjataan kerajaan Romawi di kota Seporis yang berjarak 4 miles dari Nazaret. Nah, pada saat itu banyak orang-orang Yahudi berusaha melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Yudas, seorang dari Galilea. Akibatnya mereka disalibkan secara massal. Itu yang mengakibatkan banyak sekali orang Yahudi saat itu yang takut memikul salib. Memikul salib berarti siap untuk mengalami hal yang paling buruk dikarenakan ketaatan kita kepada Allah. Mungkin itu berupa hambatan atau penolakan. Bisa juga karena fitnah dan penganiayaan karena iman kita. Memikul salib berarti gambar kesiapan, kesanggupan, dan kemauan seseorang untuk berhadapan dengan berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Memikul salib itu berarti siap menjalankan komitmen sebagai pengikut Kristus apapun keadaan dan situasi yang dihadapi. Mengikut Tuhan dan mengikut salib pasti penuh dengan tantangan yang sulit. Sehingga untuk melewati berbagai tantangan itu, maka orang-orang harus benar-benar siap dan fokus. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup saat ini, pada saat kita memikul salib, kita tidak pernah memikulnya dengan sendirian. Ada Tuhan Yesus lewat Roh Kudus yang akan bersama memikul itu supaya akan menjadi ringan. Karena itu percayalah, Tuhan akan membantu menopang salib kita di dunia ini. Seberat apapun salib itu, janganlah resah dan khawatir, sebab Tuhan hadir untuk mengurangi beban itu. Marilah secara bersama-sama kita mengikuti jejaknya, maka kita akan menemukan jawabannya. Itu ikutlah semua ajarannya yang sungguh luar biasa, maka kita tidak akan kesulitan. Hanya Dialah sumber kebenaran dan keadilan. Bersamanya selalu ada jalan. Bersamanya tidak ada rasa khawatir. Bersamanya masa depan yang penuh dengan tantangan pasti akan terjalani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak bulan Mei yang lalu, panitia pemilihan majelis jemaat tahun 2015-2017 telah membagikan kepada seluruh anggota jemaat formulir kesediaan untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, jika kita mendapat panggilannya, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Karena sedikit sekali orang-orang yang Tuhan pilih dan panggil untuk melayaninya dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Di atas semuanya itu diperlukan komitmen di dalam memikul salib untuk pelayanan Tuhan. Salib yang kita akan pikul itu pasti akan berat, tetapi akan menjadi ringan lewat Roh Kudus yang akan memampukan kita semua. Inilah firman dari Tuhan saat ini. Amin.